Shalom Jemaat Kalvari sekalian, bersama saya Renata Simatupang dalam Kalvari News. Saya akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Gereja kembali mengadakan ibadah spesial Flame Up The Series. Untuk seri ketiga Flame Up akan mengangkat tema bersama melewati tantangan ketiga. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Firmanius. Acara ini akan diadakan pada tanggal 25 Juni 2023 pukul 5 sore dalam kebaktian 3. Mari jemaat diundang untuk hadir dan kita semakin dikuatkan dalam ibadah ini. Kelompok Pembinaan Warga atau KPW Gunung Sahari akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 Juni jam 6 sore bertempat di Pastori 2 lantai 1. Jemaat KPW Gunung Sahari diundang untuk hadir. Kaum wanita tanggal 10 Juni akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Diakon Lucia Iskandar dengan tema Jadikan Doa Sebagai Gaya Hidup. Dalam persekutuan kali ini kita akan bersama-sama belajar membuat hiasan Natal cantik bersama Ibu Yanti Meyer. WBI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Untuk kaum pria atau PBI, Sabtu tanggal 10 Juni juga akan mengadakan persekutuan onsite di gereja pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Muda Trivena Andri. Maju terus PBI. Kaum muda dan remaja, YOK mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 10 Juni pukul 5 sore. Tema yang akan dibahas adalah Relationship with Family. YOK solid, bertumbuh, beriman. Keluarga muda akan mengadakan persekutuan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni pukul 11.30 di Aula lantai 3. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Diana atau Sekretariat Gereja. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini, kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together. Kalvari News, this is my church. Shalom, selamat sore. Kecil sekali suaranya. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, benar luar biasa. Harus luar biasa dalam Tuhan ya, karena Tuhan kita yakin selalu menyertai kita, baik kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang sakit ya, kita yakini bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Makanya kita selalu kalau ditanya apa kabar, luar biasa walaupun sedang sakit kayaknya di dalam ya. Tapi kita percaya kita di dalam Tuhan selalu luar biasa. Kembali pada sore hari ini saya mengajak kita semua untuk terus setia dalam kebaktian 3, dalam kita memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Saya mengucapkan selamat datang buat kita semua, baik yang kita sudah hadir di tempat ini dan yang hadir di online. Biarlah kita menyatukan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kembali saya mengingatkan, di tanggal 25 Juni, hari Minggu di Kebaktian 3 seperti saat ini, ada Flame Up, tadi ada di pengumuman. Kembali saya mengingatkan untuk catat di tanggal masing-masing, kita datang bersama-sama, nanti ada Bapak Pendeta Firmanius yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan yang ada. Oke, kita akan memulaikan ibadah kita. Mari saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Kita membacakan pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, kita baca sama-sama.
1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dan dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih buat setiap pekerjaan Tuhan, buat setiap tuntunan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, pendidikan kami, dalam setiap aktivitas panjang minggu ini. Kami yakin Tuhan sudah menyertai dan Tuhan sudah memberkati setiap kami. Dan sore hari ini, di hari Minggu, kami bersyukur kalau kami bisa dikumpulkan di gerejamu untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami mau merayakan begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapa di sore hari ini, semua yang kami lakukan, setiap puji-pujian yang kami bawakan, semua kami serahkan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah semua jadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian 3, Better Together. Calvary, this is my church. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan sambutan buat tim pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pemenang dalam segala
Karena itu kita akan bangkit, kukan bangkit. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Pilihan Allah, biarlah panggilannya menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat benar. Mari kita semua umat pilihan Allah. Kita semua umat pilihan Allah.
mengucap syukur kembali kepadamu Tuhan. Dimana pada sore hari ini kami boleh berada di tempat ini ya Tuhan. Di tempat yang terbaik. Kami ingin memuji-Mu ya Tuhan. Meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga ingin mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin memanjatkan doa-doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa kembali ya Tuhan. Bagi bangsa ini, bagi negara ini. Ya Tuhan, lindungilah negara ini. Jauhkanlah ya Tuhan dari musibah, dari bencana. Terlebih dengan pemilu yang akan diadakan di tahun depan. Kiranya ada damai di hati seluruh penduduk negeri ini ya Tuhan. Dan dijauhkan dari segala kerusuhan ya Tuhan. Sungguh kami mohonkan perlindungan-Mu. Juga berkat-Mu ya Tuhan bagi negeri ini. Kiranya ada pemerataan pembangunan. Biarlah segala kemakmuran boleh dialami, boleh dirasakan, boleh dinikmati ya Tuhan. Bagi seluruh masyarakat negeri Indonesia ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan. Bagi gereja-Mu. Gereja ini, Gereja Baptis Indonesia Balkar. Berkati gereja ini ya Tuhan. Dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi umat-Mu. Umat yang takut akan Engkau. Biarlah kami menjadi umat-Mu ya Tuhan. Umat yang selalu berharap dan berseru kepadamu. Dan biarlah hidup kami ya Tuhan boleh menjadi hidup yang menyenangkan Engkau di sepanjang keseharian kami. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Gins. Juga adanya Pendeta Refli dan Pendeta Muda Andri. Biarlah segala hamba Tuhan ini ya Tuhan. Dan seluruh jemaat boleh bersatu hati ya Tuhan. Untuk kebaikan, untuk pelayanan di rumah-Mu ini. Sehingga gereja ini semakin berkembang, semakin menjadi berkat ya Tuhan. Bagi lingkungan dimanapun gereja ini berada. Kami juga mau berdoa ya Tuhan. Untuk kegiatan SEAL yang akan diadakan pada esok mulai. Kiranya Tuhan menyertai segala persiapan yang sudah ada. Setiap murid-murid yang ingin hadir. Kiranya Tuhan yang akan menyertai. Dan biarlah semuanya boleh terlaksana ya Tuhan. Dengan satu tujuan, hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa, memberikan yang terbaik pada malam hari ini. Persembahan serta perpuluhan kami ya Tuhan. Ini adalah ucapan syukur kami ya Tuhan. Atas segala limpahan yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah seluruh persembahan, perpuluhan yang ada ini ya Tuhan. Boleh terus digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami yang hidup. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan menaikkan pujian. Persembahan.
Terima kasih Bapak untuk waktu yang baik sore hari ini. Untuk kami boleh membawa setiap syukur kami di hadapan-Mu, boleh puji-pujian. Untuk kami boleh membawa setiap keadaan diri kami di gereja-Mu saat ini. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu buat kami. Terima kasih buat semua hal yang sudah Tuhan nyatakan buat kami. Terima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan beri buat kami. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya di pertengahan ibadah ini untuk kami mendengar kembali suara-Mu, mendengar firman Tuhan saat ini. Dengan tema yang akan dibawakan, dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan dan kami baca. Biar itu menjadi bagian yang baik dalam pertumbuhan rohani kami, sehingga kami semakin mengerti apa yang jadi maksud Tuhan buat kami. Kami semakin memahami dan terus mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa di surga, pimpin pemberitaan firman di sore hari ini. Kuat kuasa Allah Roh Kudus yang menolong hamba-Mu untuk menyampaikan. Dan kuat kuasa Allah Roh Kudus yang sama juga yang memampukan kami untuk kami mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat semuanya. Selamat sore. Wow, puji Tuhan. Hari ini bersyukur ya bisa kembali. Mungkin ada Bapak Ibu yang dari kebaktian 1, 2 ikut, atau ada yang hanya kebaktian 3 ikut. Ibu bersyukur karena ada dorongan dari Roh Kudus yang membawa Bapak Ibu ke gereja untuk memuji Tuhan dalam puji-pujian, untuk mendengar firman Tuhan. Oke. Firman Tuhan hari ini Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-14. Saya baca dulu ya, atau kita baca sama-sama deh. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-14. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di pelayanan publik gitu ya, itu ada yang namanya ruang tunggu. Yang biasa berpergian, mau itu di terminal, di stasiun, apalagi di pelabuhan, di bandara, itu ada yang namanya ruang tunggu. Yang biasa digunakan oleh penumpang sebelum dia terbang, sebelum keretanya berangkat, sebelum dia naik ke transportasi itu, mereka menunggu di situ. Saya rasa setiap kita yang pernah berpergian dan naik transportasi umum, pernah masuk ke yang namanya ruang tunggu. Betul ya? Gak cuma itu, di pelayanan publik aja, misalnya di rumah sakit, di kantor-kantor pemerintah lainnya pun ada ruangan tunggu. Di mana diciptakan ruang tunggu tersebut adalah suatu ruangan yang penting untuk di mana ya namanya ruang tunggu, orang menunggu untuk suatu hal yang akan dia lakukan. Nah yang menariknya biasanya gitu kan, saya hari Rabu kemarin misalnya contoh. Rabu kemarin saya pergi ke salah satu layanan publik untuk ada suatu hal yang diurus. Jam 1 saya pergi, 1 siang, setengah 1 saya udah datang. Ketika ke situ belum dibuka, jam 1 pelayanan publiknya dibuka. Oh oke, saya tunggu dulu setengah jam. Udah nunggu jam 1 dapat nomor antrian. Nunggu lagi, duduk lagi. Antrinya panjang. Sekitar jam 2 kurang nomor antrian saya dapat. Saya masuk, urusan saya cuma 20 detik kelar. 20 detik kelar selesai, oke makasih Pak saya keluar. Nunggunya hampir sejam setengah. Oke, nunggunya hampir sejam setengah tapi apa yang ditunggu, yang kita urus itu cuma sebentar. Ya mungkin itu juga pernah terjadi buat kita nunggunya lama gitu ya. Tapi yang kita urus sebenarnya sebentar. Nah pertanyaannya kenapa harus ada yang namanya ruang tunggu? Kenapa kita harus nemu momen atau waktu yang namanya menunggu? Kenapa gak bisa langsung aja sih? Kenapa harus ditunggu? Dan nampaknya definisi menunggu ini kan berkaitan tentang waktu. Waktu yang kita nantikan untuk sesuatu kita dapatkan. Dan menarik di Kisah Para Rasul pasal 4, ketika ada firman Tuhan yang dicatat di sini dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bukan sedang iseng ngumpul doa gitu aja. Tapi sedang menunggu sesuatu. Sedang ada yang dinantikan. Konteks di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab kita, yang bawa Alkitab boleh dicek. Saya baca di ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 1 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Maka kembalilah rasul-rasul ke
Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat sebelumnya digambarkan ketika Yesus naik ke surga, disaksikan oleh para murid, dan setelah momen kenaikan Yesus, mereka kembali ke Yerusalem. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka menantikan, nah ini, kenapa mereka bertekun? Karena mereka sedang menantikan sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus itu sendiri. Ayat 13 bilang gini, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Berarti ada satu ruangan gitu ya di bagian atas, yang sudah ditentukan pada waktu itu. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Murid-murid Yesus yang ada berkumpul bersama-sama di ruang tunggu itu. Kita istilahkan ruang tunggu, di ruang yang sudah ditentukan itu, di ruangan atas. Ayat 14 ditambahkan gini, mereka yang tadi yang sudah disebut nama-namanya, semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Ditambah gak cuma mereka, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudari Yesus. Masuk di ayat sini ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ayat 12 sampai 14. Kondisi di mana mereka sedang menantikan apa yang Yesus janjikan, yaitu berbicara tentang turunnya Roh Kudus, berbicara tentang yang Yesus sampaikan di ayat-ayat sebelumnya. Nah, menantikan apa yang Yesus janjikan, saya rasa kita pun sama. Kadang di dalam kehidupan doa gitu sedang menantikan gitu ya. Menantikan apa yang Yesus janjikan, menantikan apa yang kita nantikan. Kita sama-sama sedang di ruang tunggu nih. Oke. Ketika kita ada di ruang tunggu kan sikapnya mau ngapain, kan gitu. Nungguan antrian kita sikapnya mau ngapain. Isilah dengan ketekunan dan dengan berdoa. Kalau baca firman Tuhan di sini, yang murid-murid lakukan adalah mengisi waktu yang ada dengan bertekun bersama-sama dan berdoa. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat kita menanti sesuatu, pasti gak sabar. Apalagi yang berbicara tentang yang sudah lama kita nantikan. Yang belum kita dapatkan. Apa itu? Ya apa yang menjadi goal Bapak Ibu, apa yang menjadi selama ini doa Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan hari ini mau ngajak kita untuk tetap kita bertekun. Untuk tetap kita berdoa sambil menantikan janji Tuhan itu. Pentingnya bertekun dalam doa. Kenapa? Gitu ya. Kenapa begitu penting untuk kita bertekun dalam doa? Pentingnya tekun dalam doa adalah untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah. Ya, kalau kita lagi di ruang tunggu gitu, kita tekun nungguin nomor kita mana gitu ya. Kita nanti nomor kita mana, kadang-kala gak sabar, saya pergi dulu deh. Di depan ada tahu gejrot gitu ya, di depan ada tukang martabak telur, saya pergi dulu deh. Oh masih beberapa nomor, pergi ke depan. Karena gak sabar gitu kan, pergi ke depan, keasikan makan tahu gejrot tambah 2 porsi. Pas balik nomornya udah lewat. Sudah lewat udah apa? Aturannya apa? Gak bisa, mesti nunggu lagi nanti 2 jam kemudian. Nah loh, ya karena gak sabar. Karena gak bertekun. Karena ya terlalu pengen buru-buru akhirnya ngisi hal yang lain deh. Tapi dalam hal berdoa ya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan membawa kepada kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dengan doa. Mau enggak mau, percaya enggak percaya, tapi harus diyakini dalam kehidupan doa. Ketika kita berdoa sehati, hubungan kita dengan Tuhan itu semakin erat dalam kehidupan doa kita. Filipi 4 ayat 6 dan 7 firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nyatakanlah dalam segala hal, dalam doa, semua keinginan kita. Belum mendapatkan jawabannya, tapi firman Tuhan katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Kita doakan apa, yang kita nantikan apa, yang kita inginkan apa di depan, tapi jauh lebih besar daripada itu, yang Tuhan kasih buat kita. Damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran kita.
Apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan belum tercapai nih. Tapi damai sejahtera Allah, pemeliharaan Tuhan buat kita, hati dan pikiran kita dipelihara olehnya, itu jauh lebih besar dari jawaban doa yang sedang kita nantikan. Kita doa di sini untuk hal di sana. Tapi damai sejahtera Allah dari sini sampai sana itu ada. Dipelihara oleh Tuhan. Hati kita, pikiran kita, wow. Kalau Bapak Ibu Saudara kita semua menyadari hal ini, hubungan kita dengan Tuhan semakin dahsyat. Ya, pentingnya kita berdoa, bertekun dalam doa untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah. Kenapa sih penting lagi berdoa? Bagian berikutnya, pentingnya bertekun dalam doa adalah untuk menguatkan satu sama lain. Konteks hari ini di dalam firman Tuhan ketika doa bersama berarti bukan hanya satu orang. Bukan cuma Yohanes yang berdoa, bukan cuma Yakobus yang berdoa. Tapi dikatakan di sana ada 11 murid yang berdoa, ditambah Maria, ditambah perempuan-perempuan lain, ditambah saudara-saudara Yesus. Ada banyak yang sama-sama di ruangan atas untuk berdoa. Nah, saya mau bawa kenapa pentingnya kita bertekun dalam doa bersama-sama untuk menguatkan satu dengan yang lain. Ketika kita bertekun dengan sehati dengan doa bersama, kita juga memperkuat dan mendukung satu sama lain. Dalam doa bersama kita dapat mengangkat kebutuhan, kita bisa menolong, memberikan kelegaan buat orang-orang yang sedang menghadapi kekhawatiran di dalam kelompok doa tersebut. Dan bahkan pergumulan-pergumulan yang ada. 1 Tesalonika 1 ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Di sini Paulus menyampaikan ketika dia mengirim surat kepada jemaat di Tesalonika, bagaimana Paulus mengucap syukur untuk semua hal yang sudah terjadi. Gak cuma itu, tapi ada kata di sana, mendoakan kamu semua. Bahkan di ayat-ayat yang lain banyak bagaimana saling mendoakan itu terjadi. Tapi saya mau bawa ke dalam satu perenungan firman Tuhan saat ini, pentingnya bertekun dalam doa bersama, itu memberikan kekuatan buat orang lain. Ketika Bapak Ibu Saudara mendoakan kerabat kiri kanan depan belakang, kekuatan buat mereka itu ada. Ya. Ketika kita menyebut nama-nama yang kita doakan, kekuatan itu muncul buat mereka yang kita doakan. Saat kita berbagi doa dengan orang-orang percaya lainnya, kita saling mendorong, menghibur, memperhatikan satu dengan yang lain. Berikutnya yang ketiga, pentingnya bertekun dalam doa adalah untuk menemukan kekuatan dan dalam pergumulan. 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Sekali lagi, saya ambil contoh dari Paulus bagaimana ketika dia ngirim surat kepada jemaat di Tesalonika. Yang Paulus minta dari jemaat-jemaat di sana adalah dukungan doa buat pelayanan Paulus. Berdoalah untuk kami. Supaya apa? Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Di dalam pelayanan itu kan banyak tantangan. Ya. Gak cuma pelayanan sih, dunia kerja, rumah tangga, studi. Semua kita ini punya tantangannya masing-masing. Punya hal-hal yang dihadapi masing-masing. Ketika kita sampaikan ke teman-teman kita, doakan saya ya. Besok saya mau tes masuk CPNS. Doakan saya ya. Besok saya ada pelayanan ke A, ke B. Doakan saya ya, besok saya ada segala macam banyak hal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendukung di dalam doa, yang mungkin hanya kata-kata, hanya beberapa menit saja, tapi di situ menemukan kekuatan di dalam tantangan yang sedang kita hadapi. Apalagi ketika kita berdoa langsung dengan orang yang minta didoakan. Di situ kita sebut apa yang mereka sedang gumulkan. Kita doakan, kita dukung. Dengan apa yang Tuhan sampaikan buat kita, kita sampaikan, kita doakan. Ya. Karena banyak di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan.
Banyak di antara kita yang mungkin punya tantangannya masing-masing. Ketika kita saling mendoakan bersama, saya percaya bahwa kekuatan itu ada buat kita. Walaupun mungkin belum sampai di sana, kita masih nunggu nih untuk menemukan jawabannya. Tapi di perjalanan untuk sampai ke sana, seperti firman Tuhan tadi yang disampaikan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Kebanyakan orang gagal untuk bisa berdoa bersama-sama karena adanya ketidakpedulian satu dengan yang lain. Karakteristik doa bersama-sama yang efektif. Rindu supaya firman Tuhan hari ini tuh benar-benar menjadi bagian yang penting. Yang ngomongin doa kan udah dari orok gitu ya. Kita bicara doa. Bahkan setiap Rabu kalau Bapak Ibu Jemaat ikut jam doa, pasti khotbahnya doa itu aja. Tapi begitu maknanya besar sekali karena mau ngajarin ke kita semua, begitu pentingnya kita punya hubungan dengan Tuhan, begitu pentingnya kehidupan doa ini menjadi bagian kita sehari-hari. Ya, di dalam doa, karakteristik doa yang efektif saya menyampaikan 3 hal sederhana supaya mengingatkan buat kita yaitu tentang kesatuan hati. Gak akan yang namanya sampai tujuan di dalam satu kelompok kalau di dalam kelompok itu tidak ada kesatuan hati. Gagal yang ada. Tidak akan visi itu tercapai ketika di dalam satu kelompok itu ada yang tidak satu visi. Maksudnya gini, di dalam kita punya sesuatu hal, gereja kita ambil contoh, punya visi yang besar untuk pemberitaan Injil ke semua daerah. Kesatuan hati dari kita jemaatnya untuk mendukung di dalam doa. Untuk mendukung dengan semua daya upaya yang bisa kita lakukan. Itu akan mempercepat pekerjaan Tuhan. Apa makna dari Matius 18 ayat 20 ketika Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Apakah ketika ada satu orang yang berdoa, Yesus gak ada di sana? Biasanya kan langsung kan pertanyaan kontrasnya langsung dipotong gitu aja. Oh berarti kalau sendiri gak ada Yesus di sana. Oh berarti kalau sendiri gak bisa. Bukan ke situ. Tapi lihat tujuannya kenapa firman ini disampaikan. Kehidupan doa pribadi saya percaya kita semua melakukan hal itu. Tapi kenapa ada firman yang mengatakan sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya membawa kepada tema hari ini tentang doa bersama adalah bagaimana Yesus mau mengajarkan di dalam persekutuan doa. Ayat ini menekankan bagaimana hidup orang percaya di dalam persekutuan itu. Berkumpulnya orang-orang percaya. Menekankan tentang kesatuan hati. Di mana ada 2-3 orang berkumpul, 4-5-6 yang sepakat bersama doa. Sepakat bersama menaikkan sesuatunya kepada Tuhan. Akan merasakan betul bagaimana kehadiran, kekuatan pertolongan Tuhan itu ada. Biasa kan gitu ya, kalau kita lihat orang yang lebih banyak, itu saya lupa sindrom apa gitu ya istilah psikologinya. Kalau ada orang yang lebih banyak tuh biasa kita lebih semangat. Misalnya gitu ya, kita ikutin satu ibadah atau kelompok persekutuan dan sebagainya. Contoh saya lupa istilah psikologi ada gitu. Kalau ya yang dilayani 5 orang, 10 orang, ya udahlah. Tapi tiba-tiba yang dilayani, wah 100 orang, 200 orang, 1000 orang. Antusiasnya tuh nambah. Gitu kan. Semangat itu nambah, banyak nih. Ya, saya lupa nanti PR ya, saya pun cari ada istilahnya itu. Kenapa itu terjadi? Tapi enggak. Dalam kehidupan doa, kelompok-kelompok yang berkumpul ada di situ untuk berdoa. Wow, di situ juga ada kekuatan Tuhan buat kita. Berikutnya, selain kesatuan hati juga bicara tentang konsistensi. Tadi kewaktian 2, Pendeta Gis juga sudah menyampaikan itu. Saya mau bawa kepada satu kalimat sederhana firman Tuhan yang Paulus tulis. Tetaplah berdoa. Cuma 2 kata. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Makna dari keseluruhan ayat ini adalah berbicara tentang mengajak orang percaya untuk menjadikan doa sebagai kehidupan. Gaya hidup. Dan terus menerus. Gak ada hal yang lain. Tetaplah berdoa menandakan bahwa jangan putus-putusnya. Untuk terus. Ya sama ya.
Kalau kita bicara tentang berdoa dan diingatkan lagi ayat ini, tetaplah berdoa, yang mengingatkan untuk kita tetap melakukan itu. Yang berikutnya bicara tentang iman yang teguh. Markus pasal 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iman yang teguh dengan penuh keyakinan menandakan kita yakin dengan apa yang kita doakan. Ketika firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, baru minta nih. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, kan gitu. Firman Tuhan ini kan lucu tanda kutip gitu. Perjalanan iman tuh seperti itu. Kita masih berharap, masih minta sama Tuhan. Tapi ada kata percayalah bahwa kamu sudah menerima, ini bicara tentang iman. Artinya dengan penuh keyakinan apa yang kita doakan, itu Tuhan akan bekerja sampai ke sana. Itu akan diberikan oleh Tuhan. Nah, makanya orang yang ragu-ragu gitu kan, gak akan bisa punya kualitas doa seperti ini. Toh dia aja masih ragu-ragu dengan penyertaan Tuhan. Toh masih ragu-ragu dengan pimpinan Tuhan. Gimana mau masuk Markus 11 ayat 24. Tapi saya mau mengajak buat kita semua firman Tuhan hari ini ya Bapak Ibu teman-teman semua. Doa bersama itu, wah besar banget gitu ya. Besar banget. Tuhan mengajarkan banyak hal untuk kita berdoa. Misalnya gini, doa bersama-sama yang efektif yang mengajarkan buat kita. Bisa nggak kita berdoa ya dengan orang-orang yang tidak kita sukai, tapi kita harus doa bersama demi kemajuan pelayanan. Misalnya, ya karena kita ngomongin doa bersama gitu ya. Kita ada satu kelompok atau satu apalah gitu ya, doa sama-sama untuk satu kegiatan. Tapi di tengah-tengah kelompok itu ada orang-orang yang jelas-jelas nggak kita sukai, misalnya. Bisa terjadi nggak ya doa yang efektif itu untuk kita tetap berdoakan dia? Makanya firman Tuhan katakan sebelum pergi untuk melayani Yesus, bereskan dulu apa yang ada dalam hatimu, apa yang menjadi bahasanya mengganggu diri kita. Dalam kehidupan doa bersama pun sama. Selesaikan dulu semuanya. Gak akan semua hal yang menjadi kerinduan gereja ini tercapai. Gak akan semua hal yang menjadi goal kita, keluarga kita tercapai. Kalau di antara keluarga ada kondisi-kondisi yang belum terselesaikan. Keraguan-raguan, ketidakyakinan, ketidakpercayaan akan orang lain. Makanya begitu penting. Ya, begitu penting untuk kita terus mulai di dalam kehidupan doa ini kan. Doa itu hanya 3 hal yang perlu kita lakukan gitu ya. Hanya 3 hal kok sekarang untuk menjaga ketekunan doa itu. Yang pertama itu bikin jadwal khusus dalam doa. Ini kan praktis banget gitu ya. Tapi kadang-kala ini terlupa. Jadwalkan waktu khusus hidup kita berdoa. Keluarga, doa jemaat, kelompok kecil dan komunitas iman ini. Saya percaya orang-orang yang sudah melakukan ini tuh bukan hanya menganggap doa sebagai rutinitas. Tapi menjadi bagian penting yang dirasa dan dibutuhkan untuk menjadi kekuatan dia dalam menghadapi kehidupan ini. Gereja memfasilitasi banyak hal. Dari bangun tidur udah ada SPT, dari sebelum tidur udah ada doa sepakat. Tengah-tengah minggu ada jam doa. Kelompok-kelompok kecil di persekutuan ada doa-doa lagi. Wah, kenyang lah gitu ya semua. Pertanyaannya kan, mau gak kita ikut? Pertanyaannya kan, mau gak kita terlibat? Sebab di dalam doa perlu juga ada dukungan dan pertanggungjawaban. Melalui hubungan dan saling menguatkan, kita dapat saling mengingatkan, mendorong dan mengajak satu sama lain untuk berdoa dengan tekun. Perlu namanya dukungan. Ya. Dan perlu yang namanya pertanggungjawaban. Kenapa saya katakan pertanggungjawaban? Karena responsibility itu adalah sikap. Ya. Dan yang terakhir, bicara juga tentang ketekunan karena kita berdoa dalam roh dan kebenaran. Memerlukan dorongan Roh Kudus. Saya bawa ke bagian ini karena dalam doa pun kita memerlukan dorongan Roh Kudus untuk kita berdoa. Ya. Dalam roh dan kebenaran berbicara tentang dorongan dari Roh Kudus untuk kita mau berdoa. Melalui waktu yang kita habiskan dalam 24 jam sehari,
ada bagian di mana saya harus berdoa bersama. Ya kalau Roh Kudus masih mengingatkan kita, ya puji Tuhan. Kalau udah nggak diingatkan, nah itu pertanyaan. Kalau sudah diingatkan tapi tidak didengarkan tapi tidak dilakukan, nah itu yang bahaya. Melalui waktu yang dihabiskan dalam doa pribadi dan studi Alkitab, kita diperbarui dan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Gak cuma studi Alkitab, doa pribadi, tapi doa bersama pun menjadi bagian penting. Dan akhirnya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh firman Tuhan hari ini, doa bersama-sama memperkuat hubungan kita dengan Allah, membangun dan menguatkan satu dengan yang lain, dan memberikan kekuatan dalam pergumulan hidup kita. Tema minggu ini bicara tentang doa bersama, gak cuma sampai hari ini, tapi sepanjang bulan Juni kita terus diingatkan tentang pentingnya berdoa bersama. Lakukan dan rasakan, ada kekuatan Tuhan kok di sana. Gak sia-sia kita berdoa, mendoakan orang lain, mendukung satu dengan yang lain, sampai kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan buat kita. Kita sama-sama ada di ruang tunggu saat ini, mau kita isi untuk apa? Mau kita isi dengan apa saat kita menunggu ini? Isikah dengan ketekunan dan doa, atau kita isi dengan kesia-siaan yang tidak mendatangkan kebaikan buat kita? Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur bahwa diingatkan kembali satu tema sederhana yang sebenarnya penuh makna yang mendalam dalam kehidupan kekristenan. Untuk kami punya waktu berdoa. Ya, mungkin di semua kesibukan yang kami hadapi hari lepas hari, kadang kami terlupa untuk mendukung, mendoakan keluarga, mendoakan sama jemaat, mendoakan rekan kerja. Tapi seperti apa yang dilakukan oleh para murid sambil menantikan apa yang kau janjikan, mereka bersama berdoa. Bahkan di Alkitab pun banyak teladan contoh dari jemaat-jemaat yang mendukung, mendoakan pekerjaan Tuhan. Mendukung, mendoakan satu dengan yang lain. Dan biarlah itu juga menjadi bagian kami saat ini. Untuk kami diingatkan lagi. Untuk kami memberikan waktu yang ada. Untuk kami berdoa. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur untuk peringatan firman Tuhan hari ini buat kami. Mengingatkan kami dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Mari berdiri bersama jemaat Tuhan semuanya, saudaraku. Kita akan menaikkan satu pujian. Lebih dalam ku menyembah. Jikalau ada di antara kita yang rindu juga didoakan di sore hari ini, ada hambanya, Pendeta Gins dan Pendeta Refli, yang siap menyambut Bapak Ibu Saudara untuk didoakan dengan semua pokok doa. Apa yang mau disampaikan kepada Tuhan, didukung oleh hambanya, pasti ada kekuatan Tuhan kita dapatkan di sana. So kita naikkan pujian ini.
lebih dalam ku menyembah dalam doa-Ku. Mari kita berdoa bersama-sama. Pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami sudah melewati waktu demi waktu yang ada yang sudah diberikan kepada kami, khususnya di dalam kebaktian 3 ini. Dari awal sampai akhir ini kami bisa bersama-sama menikmati satu kesempatan yang baik yang diberikan oleh Tuhan di dalam kami meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau. Di dalamnya kami bersama menyanyi, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Ini menjadi satu hal yang indah, yang penting yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kami. Di balik semua itu kami percaya ada rancangan yang besar, yang indah, yang sudah Tuhan siapkan buat kami semuanya. Kami sudah memperoleh berkat di dalamnya. Kami sudah memperoleh kekuatan yang sudah diberikan kepada kami. Sehingga kami percaya dan yakin bahwa ketika kami langkah di hari esok, kami punya kekuatan yang besar yang sudah menjadi kekuatan bagi kami. Oleh karena itu hamba serahkan saja seluruh jemaat-Mu yang sudah setia hadir pada kesempatan di dalam kebaktian ini. Ketika mereka melangkah di hari esok, biarlah kiranya Tuhan hadir dan memimpin mereka, menolong mereka untuk melangkah di hari esok dengan berbagai macam tanggung jawab yang mereka akan kerjakan dan lakukan di hari esok dan di seterusnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa yang mengaruniakan kemampuan, kekuatan dan kesehatan dan memberkati semua setiap apa yang menjadi rencana-rencana mereka di dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan sangat baik buat kami. Kami percaya kami pulang, kami keluar dari tempat ini. Kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami membawa berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kami semuanya. Dan ketika kami keluar dari tempat ini ya Tuhan, Engkau sertai kami, tibahkan kami semua ke rumah kami masing-masing dengan selamat, dalam pimpinan, dalam penyertaan Tuhan. Dan akhirnya kami semua memuji Engkau, bersyukur kepadamu karena perbuatan tangan-Mu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuliakan Engkau. Kami sudah berikan yang terbaik bagi-Mu. Dan biarlah Engkau yang punya otoritas, yang berdaulat di atas alam semesta ini, yang nantinya akan memberikan yang terbaik buat kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Kami mohon berkat-Mu buat kami sekalian. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ku kan bangkit. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, kita nyanyikan pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi masa ini. Mari umat pemenang, bukan bangkit.
katakan dialah Raja. Dipersilakan dulu kembali, silakan jemaat bersaat teduh. Amin. Ibadah kita telah selesai. Keluar dari silakan jemaat keluar dari pintu samping dan sampai bertemu di ibadah kebaktian 3 pada minggu depan. Tuhan Yesus